Manakah? Baik, PPT saya apakah dapat terlihat? Sudah. Baik, saya akan mulai. Selamat pagi Pak Wid dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Valentinus Rama Saputra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan membahas tentang sejarah sastra tahun 1950 hingga 1960. Sejarah sastra periode 1950 hingga 1960. Pada sejarah sastra ini, Indonesia disebut sebagai generasi kisah. Manifest kebudayaan yaitu pada tahun 1950 hingga 1960, generasi 1950 ini membuat para sastrawan kesulitan dalam menerbitkan karyanya, dikarenakan masalah politik yang terus-menerus membuat kesusastraan Indonesia terhenti. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah Asuhan H.B. Jasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lain. Ciri sastra tahun 1950 hingga 1960 didominasi cerita pendek dan kumpulan puisi yang lebih banyak daripada novel dan roman. Perkembangan corak karya seni bercampur dengan faktor politik, lebih aktif di majalah siasat, pujangga baru, terjadinya peristiwa G30 SPKI, sehingga para sastrawan disingkirkan. Karyanya bisa dikatakan sepi dari angkatan yang lainnya. Munculnya semangat dalam membangun lembaga kebudayaan rakyat Indonesia. Lalu di sini saya akan membahas prosa angkatan 1950 hingga 1960. Yang pertama, tidak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat. Yang kedua, cerita perang mulai berkurang karena Indonesia sudah merdeka selama 5 tahun dan konflik yang dialami bukan lagi perang tetapi kesejahteraan. Yang ketiga, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang keempat, banyak menggunakan pertentangan-pertentangan politik. Selanjutnya, ciri puisi angkatan 1950 hingga 1960. Yang pertama, gaya cerita berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Yang kedua, gaya ulangan mulai berkembang. Bisa berupa ulangan kata atau suku kata. Yang ketiga, ada gambaran suasana muram karena menggambarkan kehidupan yang penuh penderitaan. Yang keempat, menggambarkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, perbedaan kaya miskin yang besar, belum adanya pemerataan hidup. Sastrawan dan sastrawati pada generasi kisah. Yang pertama, Ajip Rosidi. Ia dilahirkan di Jatiwangi pada tanggal 31 Januari di Cirebon pada tahun 1938. Beliau merupakan sastrawan yang menjadi profesor tamu pada Osaka Gaidai, Jepang yang mengajarkan Indonesiologi. Yang kedua, Rendra dilahirkan di Solo pada 7 November 1935. Penyair yang lebih dikenal dengan nama W.S. Rendra, selain kerap menulis karya sastra, Rendra juga menjadi pemimpin bengkel teater dan menuliskan buku tentang bermain drama. Selanjutnya, Sapabdi Djoko Damono. Ia dilahirkan di Solo pada tanggal 20 Maret 1940. Beliau merupakan penyair, esai, dosen, serta guru besar di FSUI. Karyanya berupa Du Kamu Abadi pada tahun 1983, Perahu Kertas 1983, Hujan Bulan Juni 1991. Selanjutnya, Taufik Ismail dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1937. Beliau merupakan lulusan FKH. Baik, sekian presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.